Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak masuk? Regis. Kenapa Regis? Sakit. Kita doakan semoga temannya yang sakit bisa segera sembuh. Sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah, karena sarapan itu penting supaya anak-anak sehat, tidak mudah sakit. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya silakan berdiri.
Silakan duduk kembali. Soleh. Siap. Sekarang siapkan, apakah sudah siap semuanya? Siapkan dulu perlengkapannya, silakan dikeluarkan. Alatan tulisnya, bukunya, silakan. Nanti akan Bu Febro berikan slide. Sudah siap semua? Oke. Anak Soleh. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bu Febro mau tanya. Yang ingat materi kita minggu lalu tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Siapa yang bisa? Apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, Raska? Apa? Menstruasi. Itu bagi siapa? Bagi perempuan. Siapa lagi, Fatia? Berusia 15 tahun. Siapa lagi yang tahu? Coba Heru. Mimpi basah bagi laki-laki. Tumbuhnya jakun itu yang menyertainya. Nah ya, benar juga. Itu yang akan kita bahas menurut ilmu biologi. Baik. Pada kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah anak-anak dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Lalu anak-anak nanti mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi dengan benar. Lalu melalui kerja kelompok dan diskusi, peserta didik dapat membuat karya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sekarang Bu Febro tanya, ada yang tahu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Ada yang tahu, ada yang bisa menyebutkan bedanya anak laki-laki dengan laki-laki yang sudah dewasa? Siapa yang bisa menyebutkan? Bedanya, coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Ada nggak bedanya antara anak laki-laki yang kelas 1 SD aja, yang kelas 1 SD sama kakak-kakak kelas yang sudah SMA atau SMP atau bapak-bapak? Perubahan fisiknya apa bedanya? Apa? Kasih tahu apa? Tumbuhnya jakun, apa lagi? Perubahan suara. Kenapa? Anak-anak masih suara anak-anak ya. Kalau sudah bapak-bapak suaranya lebih besar ya. Terus apalagi bedanya antara anak kecil sama laki-laki yang sudah dewasa? Apa nak? Tumbuhnya kumis. Anak-anak gak ada kumis ya? Kalau bapak-bapak udah pakai kumis. Anak-anak udah pakai kumis belum? Sudah. Ada yang sudah pakai kumis? Ada yang sudah berkumis. Berarti sudah balik itu. Dengan yang sudah dewasa. Ya, itu juga. Apa? Pinggangnya membesar. Badannya semakin tinggi ya. Badan semakin tinggi. Karena ada aktivitas kelenjar minyak yang berlebihan juga kalau tidak dirawat dengan baik kulitnya bisa tumbuh jerawat ya itu. Sekarang Bu Febro akan menampilkan slide. Bu Febro akan tampilkan slide. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, coba diperhatikan. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tadi sudah dikasih tahu sama temennya, ada yang bilang ada perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja yang menandakan bahwa seseorang telah balik menurut ilmu biologi ya. Apa saja tanda-tandanya? Mari kita pelajari. Nah, sekarang kalau definisi balik menurut ilmu fikih kemarin apa? Apa? Nah, sekarang menurut ilmu biologi, balik merupakan
tahap perkembangan saat seseorang mencapai kematangan seksual dan bisa melakukan reproduksi. Berkembang, ada tahap perkembangannya dari yang tingginya cuma semeter, bertambah tinggi, bertambah tinggi, bertambah tinggi, itu disebut dengan perkembangan. Lalu diikuti oleh hal-hal yang lain. Suara yang semula cempreng, yang perempuan menjadi lebih halus, lebih merdu. Yang laki-laki juga berubah menjadi lebih berat, besar, ngebas. Karena dia ada perubahan pada pita suaranya, ya. Nih, perubahan fisik pada anak laki-laki, perkembangan sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi anak laki-laki mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lalu apa lagi? Ada perubahan pada tubuhnya, ya. Suara menjadi lebih nyata. Otot-ototnya yang kemarin krempeng-krempeng, kurus, tidak berbentuk, sekarang makin tinggi, makin besar, makin berotot, makin berotot. Lalu ini yang Bu Febro bilang tadi, perubahan pada kulit. Yang semula kulit bayi, kulit anak-anak yang cantik, bagus, halus, itu mulai ada gejala jerawat. Perubahan karena itu ada perubahan pigmentasi kulit, ya. Nah, nih tanda-tanda balik pada anak laki-laki. Suara yang lebih berat, ya. Jadi suara bapak-bapak sama suara anak-anak itu beda. Karena memang pada masa pubertas suara laki-laki akan berubah menjadi lebih berat, ada perubahan pada pita suara. Kita ngomong ini kan pakai pita suara. Jadi kalau pita suaranya itu berubah, jadi dari suara anak-anak itu menjadi lebih berat. Rambut wajah tadi yang bilang ada kumisnya, Bu. Ada jenggotnya, Bu, karena memang ada pertumbuhan rambut gitu ya. Pertumbuhan otot. Bisa nggak anak-anak seperti ini bentuk badannya? Ya, karena belum tumbuh ototnya. Jadi ketika pubertas, kekuatan dan ketegasan otot ini akan meningkat gitu ya, akan meningkat. Maka makanlah makanan yang sehat dan bergizi ya. Nih, kalau perubahan juga pada kulitnya, muncul gejala-gejala jerawat. Nah, ini ya, siklus menstruasi. Ini akan, nah ini, proses terjadinya pubertas karena ada aktivasi kelenjar pituitari. Apa itu? Tuh, untuk proses terjadinya pubertas ya. Selain fisik, itu juga terdapat perubahan pada emosi. Moodnya yang berubah-ubah, mudah naik turun. Kadang-kadang ya mudah marah gitu ya. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit merajuk. Karena memang terjadi perubahan emosional. Lalu ada peningkatan minat pada lawan jenis, mulai berlebihan. Sesekali bolehlah cicip, tapi tetap nutrisi dan pola makan yang baik itu akan mempengaruhi perkembangan anak-anak supaya pertumbuhan dan perkembangannya lebih maksimal, lebih tinggi, lebih cerdas, lebih sehat ya. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, tangan bimbingan rasa bagi pria wanita, keluar darah hidup wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa.
gerakan ya. Ku sudah balik dan sudah mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi laki-laki dari pusarnya hingga ke lututnya. Batas aurat bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Kita bagi kelompok, kita akan membuat tanda-tanda Bali bagi laki-laki maupun perempuan menurut ilmu biologi. Silakan anak-anak dibagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya boleh. Dilariin aja sayangku. Ya boleh. Dilariin aja ini. Kursinya dikeluarkan saja. Kursinya dikeluarkan, mejanya disatukan. Ya. Oke. Baik, Bu Febro akan bagi ini untuk kalian, tempat kerja kalian nanti. Tempat kerjanya, ini ada lembar kerja untuk kalian. LKPD-nya silakan dibuka. Keluarkan alat dan bahannya, gunting. Ya. Silakan dibuka ini, keluarkanlah bahannya, alat dan bahannya. Ini untuk yang laki-laki. Udah. Nih. Nah, nanti dikasih ciri-cirinya. Ini digunting, nanti bisa ditempel. Boleh nggak? Bawa. Oke, sip. Ya, digunting, ditempel, lalu dibuat ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 1. Mana ini untuk kelompok 2? Sini buka lah itunya. Oke. Warna pink. Oke. Sekarang kita sepakati, anak-anak sudah mendapatkan lembar kerjanya, itu silahkan ditempel, lalu kemudian sticky note yang telah Bu Febro berikan itu boleh ditulisi tanda-tanda Bali menurut ilmu biologi bagi laki-laki maupun perempuan. Kita sepakati jadwalnya sampai berapa lama? Berapa lama? 15 menit cukup nggak? Cukup nggak 15 menit? Berapa? 20 menit. Oke, Bu Febro kasih 20 menit untuk melaksanakan tugasnya. Silakan dibuat. Bagiannya ya tadi ya.
Ya, ada yang megang? Assalamualaikum teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penyajian dari kelompok kami. Tanda balik pada laki-laki dan perempuan. Tanda balik pada laki-laki menurut ilmu biologi, perubahan suara dan nada. Tumbuhnya jakun menurut ilmu fikih, berusia 15 tahun, mimpi. Tanda balik pada perempuan menurut ilmu biologi, tumbuhnya jerawat, suara menjadi lebih halus. Menurut ilmu fikih, berusia 15 tahun, menstruasi pada perempuan.
Setelah kita melihat pemaparan dari masing-masing kelompok, kita mengetahui bahwa tanda balik menurut ilmu biologi itu terdapat perubahan fisik baik pada laki-laki maupun perempuan. Bisa berupa perubahan suara, perubahan tinggi badan, perubahan bentuk badan, dan pertumbuhan rambut di wajah, ketiak, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada perubahan pada tinggi badan anak dari yang semulanya kecil menjadi semakin tinggi, semakin tinggi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai tata cara mandi besar. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah.